Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 5 SD ya. Nah, pada kesempatan kali ini Mas akan menjelaskan tentang apa itu simple present tense. Nah, maksud dari simple present tense di sini adalah suatu pernyataan atau kalimat yang menjelaskan tentang masa kini. Nah, jadi pengertian dari simple present tense itu adalah suatu kalimat yang menyatakan tentang kejadian masa kini. Masa kini atau sekarang ya. Nah, maksud dari kegiatan masa kini biasanya itu terjadi berulang-ulang atau fakta ya, sesuatu yang nyata dilakukan seperti itu. Jadi biasanya tujuan dari simple present tense itu adalah ada beberapa ya tujuannya. Nah, yang pertama yaitu untuk menyatakan fakta. Nah, fakta apa? Fakta dari suatu hal. Misal, my father is a male. My father is a diligent person. Nah, biasanya itu tergantung bagaimana orang itu atau sifat dari orang tersebut atau sifat dari benda tersebut. Misal kayak the lamp is bright, the light is bright. Nah, cahaya itu terang. Nah, seperti itu kan fakta. Jadi menjelaskan tentang fakta dari sesuatu hal. Nah, lalu yang kedua untuk menyatakan kebiasaan seseorang ya. Nah, biasanya jika seseorang itu melakukan suatu kebiasaan setiap hari, setiap minggu, setiap jam, itu dinyatakan melalui simple present tense. Misal, I go to school every day. Nah, itu kan suatu kebiasaan. Kita pergi sekolah setiap hari. Nah, kita kan selalu melakukan kegiatan tersebut secara terus-menerus yang menjadi kebiasaan. I eat my breakfast every day, every morning. Nah, itu bisa menjadi suatu kebiasaan dan dinyatakan melalui simple present tense atau kalimat masa kini yang sederhana. Seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk polanya atau formula simple present tense itu bagaimana? Nah, ntar lagi Mas coba jelaskannya. Nah, contohnya ini untuk formulanya ya, polanya dari simple present tense. Oke. Untuk pola yang pertama yaitu pola bentuk positifnya. Nah, bentuk positif dari suatu simple present tense. Seperti ini. Yang pertama formulanya yaitu subjek. Subjek ya. Semua kalimat biasanya diawali oleh subjek ya. Harus diawali oleh subjek untuk mengawali suatu kalimat. Subjek, lalu yang kedua ada verb atau kata kerja. Nah, kata kerja untuk simple present tense biasanya ditandai dengan verb satu ya. Oke. Lalu ada namanya yang terakhir objek. Selalu diakhiri oleh itu. Nah, ini contoh pola dari simple present tense yang bentuk positif seperti itu. Nah, biasanya bentuk dari simple present tense atau bentuknya seperti ini, polanya itu tergantung bagaimana bentuk subjeknya.
atau bentuk verbnya itu tergantung bagaimana bentuk subjeknya. Nah, beri contoh. Misal sini, beri contoh ya. Subjeknya kita menggunakan I. Lalu untuk verbnya atau kata kerjanya kita menggunakan go. Go to school. Misal seperti itu ya. School. Oke. Nah, ini contoh kalimat simple present tense. I sebagai subjek, go sebagai verb atau kata kerja atau predikat jika di dalam bahasa Indonesia. Lalu to school itu sebagai objeknya. Nah, seperti itu. Ini bentuk positif. Ya. Nah, contoh lain. Kan kalau menggunakan I, bentuk dari kata kerjanya tetap menjadi go ya. Nah, jika menggunakan he, nah he, go-nya ditambahi es ya, menjadi goes to school seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam suatu kalimat simple present tense itu bagaimana bentuk verbnya tergantung bagaimana bentuk subjeknya. Jika subjeknya berupa I, you, they, sama we, bentuk dari verbnya tetap seperti itu. Nah, jika ditambahi oleh subjek he, she, atau it, atau nama seseorang atau nama benda, ditambahi es belakang dari belakangnya verb tersebut seperti itu ya. Nah, di sini yang berupa subjek itu he, goes ini berupa verb, lalu to school berupa objek, sama ya. Mas coba lanjutkan ke bentuk negatifnya. Oke. Bentuk negatif dari simple present tense. Nah, biasanya diawali oleh apa tadi? Subjek pasti ya. Nah, lalu ada tambahan do plus not. Nah, do not ya. Seperti itu. Nah, do not lalu tambahin verb satu. Dan yang terakhir dikasih objek seperti itu. Nah, jadi formula untuk atau pola kalimat dari simple present tense dalam bentuk negatif itu seperti ini. Subjek do not verb satu, lalu ada objek itu jadi akhiran itu. Nah, lalu Mas kasih contoh kalimat. Nah, ganti you, misal ada orang you ya, you do not, berarti do not. Karena tadi sudah menjelaskan kalau I, you, they, we bentuk dari verbnya tidak menggunakan es ya, yang menggunakan es itu he, she, sama it. Nah, seperti ini, you do not eat your bread, misal seperti ini kalimatnya. Nah, kamu tidak memakan rotimu. Nah, seperti ini. Jika menggunakan you, do-nya tetap do ya, seperti itu. Nah, ini sebagai verb pembantu untuk menunjukkan kalimat negatif. Jadi you sebagai subjek, do not sebagai verb pembantu atau kata kerja pembantu untuk menandai apa? Menandai kalau kalimat ini merupakan kalimat negatif ya. Kan karena ada kata tidak seperti itu. It sebagai penanda kalau ini adalah verb utamanya ya. Your bread sebagai objek seperti itu. Nah, lanjut ke yang bentuk kalau misalnya menggunakan he atau she. Nah, ini di sini Mas kasih contoh she ya. Nah, she, nah kan harus ada yang dikasih es ya. Yang dikasih es itu do-nya ya. Berarti does jadinya. Does not eat. Nah, di sini bentuk verb utamanya tidak akan berubah menjadi es, tetap ya, bisa jadi
seperti ini it. Karena ini she berarti bukan your, her ya. Kata ganti orangnya menjadi her bread. Nah, di sini yang dikasih es itu dunia itu ya. Jadi she sebagai subjek, does not sebagai verb pembantu, lalu it sebagai verb utama, dan her bread sebagai objek. Itu ya. Oke. Lanjut ke bentuk interrogatif atau bentuk kata tanya, kalimat tanya. Oke. Nah, di sini bentuk kata tanya, bentuk kalimat tanya itu seperti ini polanya. Do. Nah, makasih sekalian ya. Di sini does untuk menandai kalau misal subjeknya berupa he, she atau it ya. Nah, do or does. Setelah itu subjek. Nah, setelah itu ada verb satu ya. Oke. Lalu objek. Seperti itu. Dan tanda tanya. Ini titik, titik. Namanya kalimat tanya pasti diakhiri oleh tanda tanya. Oke. Lanjut ke contoh ya. Contoh kalimatnya. Oke, jika menggunakan do berarti subjeknya pakai apa? Antara I, you, they, we. Do they, misal. Do they. Apa ya? Misal kayak Mas kasih contoh kata kerja hide. Nah, hide apa artinya hide? Bersembunyi. Do they hide in your house? Nah, do they hide in your house? Apakah mereka bersembunyi di rumahmu? Itu contohnya ya. Jadi di sini do sebagai apa tadi? Kata kerja pembantu ya. They sebagai subjek. Hide sebagai kata kerja utama. In your house sebagai objek ya. Oke. Nah, yang terakhir, contoh yang terakhir kan tadi udah he, lalu she, dan yang terakhir kan tadi it ya. Nah, it di sini bisa menggunakan apa aja, nama seperti itu ya. Nah, jadi misal Mas kasih contoh seperti ini, does. Oke. Karena ini menggunakan he, she, it, menggunakan es ya di dunia. Jadi does. Misal kita kasih nama orang Rudy. Does Rudy hide in your house? Nah, seperti ini. Does Rudy hide in your house? Karena ini menggunakan suatu nama, maka menjadi es. Jadi kata kerja pembantunya menggunakan tambahan es ya, timbuhan es. Nah, lalu ini Rudy sebagai subjek, lalu hide sebagai kata kerja utamanya, dan ini harus sebagai objek. Nah, sekian penjelasan tentang simple present tense dari Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan ke kaji latih atau latihan soal tentang simple present tense. Ada di soal yang sudah Mas berikan. Nah, untuk soal nomor 1, mari kita baca. My father goes to the office by. Nah, itu bisa dilihat adalah gambar apa kira-kira? Ya, itu adalah gambar mobil. Ya, gambar mobil yang berarti artinya car. Nah, di sini my father sebagai subjek. Nah, lalu goes itu sebagai verb 1 ya. Nah, karena ini menggunakan my father, berarti kan tanda itu menggunakan it ya. Nah,
harus ditambahi es. Jadi go-nya menjadi goes. To the office by. Nah, to the office itu adalah objek. Nah, lalu by car itu juga objek karena itu menjadi satu kesatuan frasa ya. Seperti itu. Nah, lalu nomor 2, the bla 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 sails the ocean. Nah, di sini bisa kita lihat di verbnya sails. Sails itu suatu kata kerja yang berarti berlayar. Apa yang biasanya berlayar di lautan? Ocean itu lautannya. Nah, di sini subjek yang tepat untuk mengisi kekurangan kalimat ini adalah yang sail, ship ya. Ship itu artinya kapal, oke? Kapal laut. Nah, lalu nomor 3 lanjut ya. They bla 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 to school every weekday. Nah, di sini yang kurang dari kalimat ini adalah kata kerjanya. Kata kerja yang tepat untuk soal nomor 3 yang mana kira-kira? Nah, karena menggunakan subjek they berarti verb yang tepat atau kata kerja yang tepat adalah yang go karena menggunakan subjek they. Every Sunday I ride my. Nah, di situ ada gambar sepeda. Nah, sepeda dalam bahasa Inggris artinya menjadi ini sepeda kayu ya, bukan sepeda motor. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B ya. Gitu ya. Jadi yang B itu jawaban yang tepat. Nah, di sini nomor 5. Ini juga simple present tense. Susan bla 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 at night. Nah, seperti itu. Yang kurang adalah kata kerjanya. Kata kerja yang tepat untuk mengisi kalimat tersebut adalah yang B ya, studies. Nah, karena Susan itu juga termasuk dalam subjek he, she, dan it ya. Masuk it-nya. Jadi harus ada es. Nah, ini ada dialog bla bla bla. It's raining outside. Nah, lalu ada jawaban oke, Mam. Kata yang tepat untuk mengisi kekurangan kalimat di atas adalah yang mana kira-kira? Kita baca satu persatu jawabannya. Don't go anywhere. Go outside now. Let's go camping. Let's make barbecue party. Nah, di situ kan ibunya bilang di luar hujan. Berarti kata perintah yang tepat untuk mengisi kekurangan kalimat di atas adalah yang A ya. Jangan pergi kemana-mana di luar hujan. Itu adalah larangan. Nah, lanjut ke nomor 7. Look at the picture. It is. Nah, di situ ada gambar kereta ya, kereta api. Nah, kereta api dalam bahasa Inggris adalah yang C ya, train. Lanjut ke nomor 8. Andi go to the bus station. Waiting for. Nah, bus station itu artinya apa? Terminal bus ya. Nah, yang ditunggu di terminal bus adalah sudah tentu adalah bus. Jadi jawaban yang B. Lanjut ke nomor 9. Nah, ini ada di bentuk negatifnya ini. Wendy does not. Nah, does not apa kira-kira? Karena sudah menggunakan es di kata does, di kata do not. Nah, ada es-nya kan ya, menjadi does not ya. Berarti kata kerja utamanya menjadi apa? Yang A ya, join. Does not join. Nah, lalu nomor 10. Ini sama kayak nomor 6 tadi, suatu peringatan, kata peringatan. Bla 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 when cross the street, the traffic is really crowded. Lalu jawabnya yes father. Nah, yang diungkapkan oleh si ayah untuk anaknya itu yang tepat yang mana kira-kira? Jika ingin menyeberang jalan. Nah, yang mari kita baca dari yang A. Be quick artinya cepatlah. Be fast sama cepatlah seperti itu. Be careless jadilah
Be careless itu kurang hati-hati. Nah, jadi yang tepat adalah yang C, be careful, hati-hati saat menyeberang jalan. Jadi jawaban yang tepat untuk Mas Bro adalah yang C. Nah, oke. Ya, sekian untuk latihan soal dari materi simple present tense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.